Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas rahmatnya lah pada hari ini hari yang ke-7 bulan Ramadan, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan berbagai amalan ibadah. Saya berharap anak-anak SDIT Insan Aulia hari ini masih full berpuasa ya. Belum ada yang bolong dari hari ke-1 sampai hari ke-7 ini. Nah, dalam rangka untuk mengisi bulan Ramadan ini, tentu saja kita banyak beramal, kita banyak beribadah, baik yang bersifat wajib maupun yang bersifat sunnah. Yang wajib harus kita laksanakan, yang sunnah juga tetap harus kita kejar, agar pahala yang kita dapatkan bisa tercapai dengan maksimal. Banyak amalan-amalan sunnah yang seharusnya kita lakukan, tapi di sini Mister hanya akan menyampaikan beberapa amalan sunnah ya, karena waktu yang terbatas. Nah, amalan sunnah di bulan Ramadan salah satunya adalah yang pertama adalah perbanyaklah sedekah. Dalam hadis disampaikan Nabi SAW bersabda, sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang ditunaikan pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Tirmidzi dari Abu Hurairah. Ya, jadi di bulan Ramadan ini perbanyaklah sedekah. Ya, baik sedekah yang berupa uang kalau mungkin ada, ataupun makanan atau apa gitu yang bisa kita sedekahkan, karena pahalanya akan semakin banyak ketika dilaksanakan di bulan Ramadan. Kemudian amalan sunnah yang kedua adalah ibadah malam atau qiyamul lail, yaitu bisa berupa sholat tahajud atau sholat taraweh dan yang lain, atau sholat sunnah hajat, sholat sunnah malam yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga adalah membaca Al-Quran ya. Kalian ingat di yaumil akhir nanti salah satu yang bisa memberikan syafaat kepada kita adalah bacaan Al-Quran kita. Makanya di bulan Ramadan ini perbanyak kita membaca Al-Quran. Targetkan paling tidak 1 bulan ini bisa khatam 1 Al-Quran. Syukur-syukur bisa lebih. Kemudian yang keempat adalah mendirikan sholat taraweh. Di hadis disampaikan, barang siapa ibadah taraweh di bulan Ramadan seraya beriman dan ikhlas, maka diampuni baginya dosa yang telah lampau. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim dan lainnya. Ini makanya kita disunahkan melaksanakan sholat taraweh. Sholat taraweh usahakan jangan terputus dari malam pertama sampai malam yang terakhir. Kemudian yang kelima adalah iktikaf di masjid. Dari Abu Hurairah mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, Rasul SAW dahulu setiap bulan puasa beriktikaf selama 10 hari. Dan pada tahun di mana beliau meninggal, beliau beriktikaf di bulan Ramadan selama 20 hari. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Daud. Ya, ini menganjurkan kita bahwa kita disuruh perbanyak iktikaf di masjid. Ya. Kemudian yang keenam adalah mengakhirkan sahur. Ya. Anas bin Malik meriwayatkan dari Zaid bin Sabit, ia berkata, suatu hari kami pernah sahur bersama Rasulullah SAW. Kemudian tidak lama setelah itu beliau bangun untuk menunaikan sholat subuh. Lalu aku bertanya, berapa jarak antara sahur dan adzan? Beliau menjawab, sebanyak 50 ayat. Hadis Bukhari Muslim ya. Jadi kita disunahkan untuk mengakhirkan ketika sahur ya. Kalau kita sahurnya sangat-sangat awal, salah satunya adalah nanti begitu agak siang kita sudah lapar ya. Jadi
disunahkan untuk mengakhirkan sahur. Kemudian yang ketujuh adalah menyegerakan berbuka puasa. Di hadis disampaikan manusia akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan buka puasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad. Ya, jadi ketika waktu sudah berbuka puasa, kita jangan menunda-nunda. Jadi harus secepatnya berbuka puasa agar mendapat pahala yang maksimal. Kemudian yang kedelapan adalah berdoa saat berbuka puasa. Ya. Nah, ini disunahkan kita berdoa sebelum berbuka puasa. Abdullah bin Amr bin As berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya bagi orang yang berbuka puasa ketika ia berbuka doa yang tidak akan ditolak. Nah, berdoa pas mau buka puasa juga berdoa yang lain ya, memohon sesuatu kepada Allah itu disunahkan. Kemudian yang kesembilan adalah memberikan makan buka puasa. Kalau kita mempunyai kelebihan makanan, dianjurkan, disunahkan kita berbagi kepada yang lain agar pahalanya lebih banyak di bulan Ramadan. Kemudian yang 10, mencari Lailatul Qadar dan menghidupkannya ya. Dalam setiap bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar, kita usahakan kita mendapatkannya dengan berusaha beribadah semaksimal mungkin dari Ramadan pertama sampai Ramadan terakhir. Kalau kita sudah berusaha dari Ramadan pertama sampai Ramadan terakhir, insya Allah Lailatul Qadar akan kita capai. Ya, mungkin itu yang bisa Mister sampaikan. Selamat berpuasa kepada siswa-siswi SDIT Insan Aulia. Semoga di akhir bulan Ramadan ini kita menjadi orang yang bertakwa. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.